Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar 6 hal di Microsoft Word di modul 4 ini atau di praktek keempat ini, yaitu yang pertama tentang insert pictures, tentang insert shape, insert word art, bullets and numbering, insert tabel, dan insert chart atau penyajian data dalam bentuk grafik. Yang pertama, kita coba memasukkan gambar pada Microsoft Word. Untuk bentuk teks yang secara normal tidak akan saya praktekkan di video kali ini. Jadi saya langsung ke intinya saja, yaitu tentang memasukkan gambar, shape, word art, dan lain sebagainya. Kita mulai dari memasukkan gambar. Kita buka dulu Microsoft Word-nya. Oke. Yang pertama, kita coba memasukkan gambar pada Microsoft Word. Caranya adalah kita klik insert, kemudian pilih pictures. Setelah itu kita cari file gambar atau lokasi gambar yang mau kita insert atau masukkan ke halaman kerja Microsoft Word. Di contoh ini kita sediakan di menu di folder download di sini, seperti hanya di contoh itu. Setelah kita pilih gambarnya, kita pilih menu insert. Nanti akan masuk ke halaman kerja Microsoft Word. Setelah gambar kita masuk ke halaman kerja Microsoft Word, untuk mengedit atau memformat gitu ya. Istilah format itu adalah mengedit atau memodifikasi insert pictures ya. Hal ini berlaku untuk pictures, gambar ya, ataupun word art. Itu ada istilahnya namanya format gitu ya. Nah, apa gunanya format? Format di sini adalah agar gambar yang kita masukkan itu bisa lebih fleksibel untuk kita pindah, kemudian kita untuk edit gitu ya, merubah ukuran dan lain sebagainya. Caranya adalah kita klik terlebih dahulu gambar yang kita mau format. Perlu diingat juga menu format di sini ini sifatnya dinamis ya, artinya tidak permanen seperti halnya menu home, insert dan sebagainya. Jadi format ini kalau kita tidak ngeklik objeknya, itu formatnya tidak muncul. Ini berlaku untuk pictures, word art, sama shape gitu ya. Jadi ada menu format gitu ya. Jadi format ini akan hilang jika objek yang kita mau format itu atau mau kita edit itu tidak diklik. Kalau kita tidak diklik, itu formatnya akan hilang. Nah, contoh nih. Nah, itu akan hilang gitu ya. Oke, kita klik lebih dahulu formatnya, gambarnya. Oke. Setelah gambarnya diklik, nanti akan muncul menu format di sini. Nah, langkah pertama adalah agar gambar ini bisa dipindah lebih fleksibel untuk dimodifikasi gitu ya, dipindah posisinya, dirotasi dan lain sebagainya. Pertama adalah kita rubah dulu bagian wrap text. Klik menu wrap text, kemudian pilih behind text gitu ya. Agar di sini gambarnya bisa dipindah-pindah sesuai dengan keinginan kita, lebih fleksibel gitu ya. Kita tinggal mengubah ukurannya. Perlu diketahui untuk mengubah ukuran gambar atau word art, saran saya adalah jangan mengubah poin atau titik di bagian samping kiri, kanan, atas, bawah. Lebih baik adalah kita mengubah bagian poin atau titik pojok seperti ini, entah itu pojok atas, kiri, bawah dan sebagainya. Yang penting pojok, jangan di samping-samping itu ya, karena nanti akan mengubah bentuk dari image-nya, tidak bagus itu ya. Jadi rasio image-nya itu tidak sesuai dengan aslinya. Nah, kalau seperti ini itu lebih enak, karena kalau kita narik bagian pojok maka dari sisi yang lainnya juga akan mengikuti. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk rotasinya, untuk merotasi objek image, tinggal kita arahkan ke bagian atas ini ya, yang hijau ini ya. Atau ada gambar rotasi di sini, tinggal arahkan seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, itu untuk gambar gitu ya. Untuk gambar. Selanjutnya adalah untuk shape. Nah, jadi gambar hanya seperti itu saja. Untuk shape adalah contoh halnya adalah di sini ada garis hitam gitu ya. Kita coba membuat shape di sini. Caranya kita masuk ke insert shape, kita pilih yang bentuk line, kita buat garis. Nah, garis yang kita buat di sini tidak usah memikirkan itu lurus atau tidak. Yang penting kita buat lurus, buat garis terlebih dahulu. Sepenting garis itu sudah sesuai dengan marginnya di sini itu ya, tidak terlalu lebar. Nah, untuk meluruskan garis seperti ini,
shape garis seperti ini, kita rubah pada bagian height and width-nya. Perlu diingat catatannya adalah jika garis tersebut dalam bentuk horizontal seperti hanya di sini horizontal, maka yang kita rubah di bagian size-nya itu di bagian vertikal atau height-nya kita nolkan. Nah, maka nanti akan menjadi lurus otomatis seperti ini. Dan sebaliknya kalau kita ingin membuat sebuah garis vertikal gitu ya, kita tidak harus memikirkan lurus aja karena biar tidak lama-lama gitu ya. Jadi cukup seperti ini. Kalau ingin meluruskan berarti di bagian width-nya atau horizontalnya kita nolkan seperti ini. Nah, nanti akan lurus seperti ini. Oke, selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya shape itu untuk memformat shape itu sama halnya dengan kayak kita memformat bagian image atau pictures. Artinya kita itu harus ngeklik terlebih dahulu objeknya, kemudian nanti akan muncul menu format di sini. Nah, kemudian kalau kita ingin merubah warnanya, tinggal di bagian shape outline-nya di sini kita kasih warna hitam, kemudian bagian width-nya di sini untuk ketebalan dari garisnya. Kalau DSS jenis-jenis garisnya ya kayak row dan semacamnya, ini untuk jenis-jenis garisnya. Oke, kita pilih nomor 3 seperti ini. Nah, ini sudah cukup tebal gitu ya. Untuk merubah posisinya kita bisa menggunakan tombol arah di keyboard. Nah, itu untuk shape. Kemudian kita masuk ke insert word art. Nah, untuk word art di sini perlu kalian diingat ya, word art itu biasanya kalau dalam bentuk save as tipenya itu ke Word yang terbaru, maka menu word art atau desain word artnya itu tidak tampil semua gitu ya. Contoh halnya di sini. Oke, ini sudah saya save ke 2023 ke 2003 gitu ya. Jadi ini word art-nya sudah muncul. Jadi sudah muncul desain word art-nya seperti ini. Nah, kalau teman-teman tidak muncul desain word art-nya seperti ini, contoh saya coba save as terlebih dahulu data ini ke format dokumen ya, docx gitu ya. Kita coba save terlebih dahulu. Nah, kalau kita insert word art, maka desain word art-nya itu tidak muncul, hanya munculnya huruf A seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang desain word art-nya tidak muncul, maka caranya adalah di save terlebih dahulu ya. Di save terlebih dahulu ke dalam bentuk format ini ya, save as tipenya ke 2003 97 Word 97 2003 dokumen yang nomor 3 dari atas. Setelah itu save. Nah, setelah teman-teman di save filenya, maka kalau kita masuk ke insert word art, nah desain word art-nya sudah muncul semua. Nah, setelah desain word art muncul, kita tinggal pilih. Kalau kita mau pilih desain sesuai dengan contoh di sini, kita bisa pilih yang desain nomor 4 di sini ya. Kita pilih ini. Nah, kemudian kita masukkan teksnya adalah PT Samudra Benua Merdeka. Kita masukkan PT Samudra Benua Merdeka. Oke, seperti ini. Untuk font dan size-nya, kemudian format teksnya ini menyesuaikan. Kita tidak usah terlalu edit. Kalau teman-teman mau mengedit ya silahkan. Kita langsung oke saja. Jadi kalau udah kita masukkan teksnya, kita oke. Nah, nanti akan masuk ke halaman kerja kita. Nah, posisi dari word art di sini udah ada di paling atas itu ya, udah ada di paling atas karena tadi itu kita tidak menentukan terlebih dahulu posisi ketik kita atau posisi mouse kita itu ya. Sebaiknya ini saran saya untuk memasukkan objek word art sama pictures, pastikan posisi ketik kita itu ada di paling akhir gitu ya, agar tidak mengganggu teks yang kita sudah buat. Jadi kayak kita ini kan sudah di sini. Nah, kita tinggal klik 2 kali saja, terus seperti ini. Nah, ini kan sudah posisi teks ketiknya di bawah. Baru kita masukkan insert word art gitu ya. Jadi kalau kita masukkan seperti ini, itu tidak mengganggu teks yang sudah kita buat. Samudra Benua Merdeka. Oke. Nah, PT Samudra Benua Merdeka. Seperti halnya yang saya sampaikan tadi, word art itu untuk agar bisa dipindah-pindah itu caranya adalah sama halnya dengan format pada bagian gambar. Jadi kita klik dulu terlebih dahulu objeknya, nanti akan masuk ke menu format, kemudian bagian wrap text-nya kita berubah ke bagian behind text. Maka nanti teks word art di sini bisa dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan kita. Kita rubah
transformnya atau apa namanya, ukuran dari word art-nya kita sesuaikan, taruh paling tengah. Untuk menetapkan word art ke bagian tengah, di sini kita tinggal arahkan word art kita atau image kita sampai muncul garis tengah ya, center line di sini warna hijau. Nah, kalau udah muncul baru kita lepas. Ini sudah tanda bahwasanya objek yang kita pindah itu sudah pas di bagian tengah atau center line gitu ya. Nah, ini untuk word art. Jadi insert pictures, insert shape, dan insert word art. Selanjutnya adalah ada number dan bullets ya, atau bullets and numbering gitu ya. Yang pertama adalah yang numbering. Yang numbering itu nih fungsinya untuk memberikan penomoran otomatis ya. Contoh di sini ada lokasi, kita ketik oke, di bawah ketik 2 kali, kita ketik lokasi, kemudian ada bulan. Oke. Lokasi di sini ada Surabaya, Jember ya. Jadi angka 1 sampai 4 ini bukan diketik manual tapi sudah otomatis ya. Caranya adalah kita masuk ke bagian home, kemudian klik di bagian ini. Nah, ini untuk numbering dan ini untuk bullets gitu ya. Kita coba numbering terlebih dahulu seperti ini, Surabaya, Jember, Banyuwangi, Malang gitu ya, dan seterusnya. Nah, untuk mengakhiri numbering di sini atau penomoran otomatis, tinggal klik tekan enter ya. Setelah ketik enter muncul. Nah, kalau udah mau berhenti tinggal enter lagi, nanti akan masuk ke tepi paling kiri bagian posisi ketik kita. Nah, sama halnya dengan juga di bagian bullets, ini juga sama, kita tinggal pilih simbol ya atau bullets yang kita inginkan. Contoh halnya seperti ini ya. Kalau kita lihat di contoh itu anak panah kayak gini ya, kita coba contoh yang lain seperti ini. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Oke ya, Mei, oke seperti ini dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin mengakhiri bullet di sini, kita tinggal enter. Nah, nanti akan masuk ke tepi paling kiri. Nah, seumumnya kita ingin merapikan ke samping kiri, kita mainkan di bagian first line indent, left indent, dan hanging indent itu ya. Jadi sesuaikan sajalah sesuai dengan keinginan kita seperti ini. Nah, seperti ini kita rubah seperti ini. Oke, seperti ini. Dan seterusnya. Ini untuk bullets and numbering. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian insert tabel gitu ya. Insert tabel, kalau ini shape ya, shape biasa sebenarnya, cuma ada teksnya gitu ya. Kita coba ini dulu sebelum ke tabel. Contoh kita buat shape kotak seperti ini ya. Kita buat shape seperti ini. Nah, setelah itu untuk memberikan teks pada shape, kita tinggal klik kanan di sini, klik kanan, kemudian pilih add text. Nah, kita tinggal kasih ini tabel penjualan gitu ya. Tinggal kasih format teks, ditebali, taruh tengah, diperbesar, kemudian sesuaikan shape-nya agar rapi. Nah, untuk memberikan efek warna seperti ini, kita tinggal klik shape-nya. Perhatikan menu format sudah muncul, kita klik format, kita rubah bagian warna di sini. Contohnya di sini. Nah, di bagian text box styles di sini banyak pilihannya. Oke. Kemudian kita tinggal menyesuaikan saja sih sebenarnya, ukuran dan sebagainya tinggal menyesuaikan. Oke. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke tabel ya. Untuk tabel ya, kita perhatikan terlebih dahulu berapa jumlah kolom dan barisnya. Perlu kita ketahui yang dimaksud dengan baris itu adalah dari samping kiri ini ke samping kanan itu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 baris, dan kolomnya adalah hitungannya dari atas ke bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 5 baris dan ada 7 kolom. Kalau kita udah tahu nih jumlah kolom dan barisnya, kita masuk ke bagian insert ya. Sebelumnya kita pastikan posisi ketik kita itu ada di paling bawah seperti ini. Kita coba, nah oke, udah di sini.
kita klik insert, kemudian tabel, bagian menunya insert tabel. Nah, bagian number of column ini menentukan banyaknya kolom. Tadi jumlah kolomnya ada 7, dan number of rows di sini menentukan banyaknya baris. Tadi itu jumlahnya 5. Setelah itu yang lainnya tidak usah diedit gitu ya. Langsung klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk tabel agar lebih rapi, kalian bisa mengarahkan pointer mouse kalian ke arah garis vertikal seperti ini nih, untuk merubah lebar ya, ukuran kolomnya seperti ini sampai muncul kayak tanda sama dengan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau untuk merubah lebar dari barisnya, tinggal arahkan ke garis horizontalnya seperti ini sampai muncul kayak tanda sama dengan gini ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, agar lebih bagus tampilan tabelnya, di sini kita kasih format tabel lain dengan halnya shape, word art, dan pictures atau gambar. Tabel di sini memiliki dua menu yang dinamis gitu ya. Namanya menu desain sama layout. Jadi kalau kita arahkan atau kita klik bagian tabel, nanti menu desain dan layoutnya itu akan muncul otomatis. Ini tujuannya adalah untuk memodifikasi atau memformat bagian tabel. Contoh kita coba sama halnya dengan dicontoh di sini, ada desain tabelnya ya. Di sini tidak usah kita kasih warna manual karena Word sudah menyediakan bentuk format dari tabelnya. Tinggal kita blok seperti ini. Kita pilih bagian menu desain, dan di bagian tabel stylesnya kita pilih seperti ini. Kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh halnya seperti ini. Kita coba isi ada lokasi, ada bulan tuh ya. Kita coba ketikkan lokasi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni gitu ya. Di sini bagiannya Jember, ini bebas sih sebenarnya ya. Malang, kemudian Banyuwangi gitu ya. Kemudian apalagi Surabaya dan sebagainya lah, bisa disesuaikan. Untuk nilai-nilainya kalau di contohnya di sini kan banyak nih, tidak harus sama ya. Yang penting ada value-nya, ada nilainya. Kita coba isikan asal saja karena ini cuma contoh penjualan tiket dari masing-masing kota dan pada bagian bulan tertentu. Kita ngarang saja, yang penting nanti bisa ditampilkan dalam bentuk grafik. Asalkan jangan 0 ya, kalau 0 kan tidak ada nilainya, nanti grafiknya tidak muncul. Oke. Setelah tabel ini sudah terisi data seperti ini, kita coba tampilkan dalam bentuk grafik ya, atau chart di sini. Karena ini tanggung, kita coba taruh ke bawah tuh ya. Oke, kita taruh di sini. Oke, ini kok abu-abu ya. Kita coba rubah dulu formatnya. Oke, seperti ini biar lebih enak. Nah, kalau sudah bentuknya kayak gini, terlebih dahulu kita coba kita copy semua data di tabel ini. Caranya adalah klik bagian pojok kiri atas yang ada anak panah 4 di sini, kita klik. Nah, setelah terblok semuanya tabel ini, kita copy ya, kita klik kanan copy atau bisa menggunakan Ctrl C. Setelah itu pastikan posisi ketik kita itu ada di paling bawah seperti ini ya, seperti ini. Kalau sudah, kita masuk ke menu insert, kemudian pilih chart. Nah, untuk chart di sini ada beberapa versi Word itu masih ada proses loading gitu ya. Ada sama halnya kayak kita menunggu proses konfigurasi Microsoft Word agar bisa menampilkan sebuah chart gitu ya. Contohnya seperti ini. Karena mungkin Office saya itu agak error gitu ya. Yang penting telah tabel ini muncul ya, doc1.doc datasheet ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita jangan hiraukan bentuk chartnya dulu, kita fokus bagian tabel di sini. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kita pastikan posisi sel kita itu, ini kan kayak Excel tuh ya. Pastikan di posisi sel itu ada di sel 0 gitu ya, di bagian paling atas pojok kiri atas ini ya. Setelah itu kita paste Ctrl V. Nah,
Ini data kita sudah masuk ya, dari tabel di sini nih udah masuk sini. Kalau sudah kita oke. Kita lebih cek dulu. Oke, ini enggak tampil itu ya. Kita coba lagi, enggak tampil. Nah, itu ya, jadi error kayak gitu ya. Nah, ini enggak tampil belum diisi. Kita coba isikan dulu. Oke, seperti itu ya. Karena memang posisi posisi chart itu tidak sesuai, tapi caranya seperti tadi itu ya. Jadi yang paling penting adalah setelah kita masuk sini nih, chart di sini. Nah, kita fokus ke sini, kita paste dari sini. Nah, ini kan muncul nih Maret. Nah, jadi memang office-nya agak stres itu ya, agak stres. Oke, kalau kita ini kan sudah muncul nih. Kalau kita perhatikan di sini pada bagian kelompok-kelompoknya itu kan sebenarnya sudah sesuai. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu ya. Cuman di sini pada tampilan chartnya itu hanya muncul keterangan bulannya itu hanya 3, Januari, Maret sama Mei gitu ya. Biasanya kita coba rubah posisinya, nanti akan muncul semua Januari, Februari, Maret dan sampai Juni. Jadi kalau awalnya seperti ini, kita bisa sesuaikan seperti ini, nanti akan muncul dari semua bulan. Nah, hasil seperti ini, jadi Malang warna coklat seperti ini, Surabaya, Jember dan sesuainya. Nah, itu beberapa materi untuk pertemuan di modul 4 atau praktek terakhir di Microsoft Word di Mapel Informatika. Semoga video ini bermanfaat, bisa membantu teman-teman yang belajar tentang Microsoft Word. Jadi saya ulangi lagi, materi ini tentang insert pictures, insert shape, insert word art, bullets and numbering ya, memberikan teks pada shape, kemudian insert tabel, dan yang terakhir adalah insert chart atau grafik. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman atau siswa saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya agar teman-temannya bisa saling belajar dan bisa saling membantu nanti kalau ada teman yang masih belum mengerti. Oke, sekian dari saya. Bye bye.